Di balik pria sukses ada mantan-mantan yang menyesal. Ya, saya masih berada di Kota Metro ya, di lokasi Hotel Idea Grande ya, milik dari asuhan saya di Kota Metro. Ini Metro itu adalah kota kedua ya di Provinsi Lampung. Jadi saya tiba-tiba ingin sharing tentang satu hal ya. Ini saya pikir bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya percaya betul semua orang pernah gagal, semua orang pernah kalah. Ya, kegagalan kadang-kadang sangat menyakitkan. Ada orang yang setelah gagal ditipu, dibohongin, gagal dalam berjuang, kalah pilkada ya, dipecat gitu. Itu tidak bangkit berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun penuh dengan dendam. Saya hanya ingin menyampaikan, come on gitu ya, segera bangkit, lupakan kekalahan, lupakan kegagalan. Ya, Anda tahu ya, perjalanan hidup saya 3 kali kalah pilkada, ya pernah dipecat dari posisi puncak, tapi membuat saya malah makin naik. Makin naik, itulah yang saya sampaikan. Ya, saya ingin betul mengangkat satu cerita. Ingat ya, pemain-pemain di Liga Inggris, saya pencinta Liga Inggris, terutama MU. Ya, kadang-kadang kalau dipecat, ya ada seorang pemain bintang dipecat oleh klubnya. Tiap kali dia melawan mantan klubnya, dia akan bermain habis-habisan. Itu yang saya sebut sebagai sweet revenge. Ya, balas dendam yang asik gitu. Ya, kalau kita kalah, tidak harus membuat kita dendam, tidak harus membuat kita terpuruk, tidak harus membuat kita negatif bagaimana mencelakakan atau mematikan orang yang memecat kita, mengusir kita. Saya adalah orang yang dari kecil hidup saya dihina karena bapak saya hanya pedagang kaki lima, dan saya kelola itu. Saya kelola itu ya. Saya nggak suka banget, saya benci banget dihina, tapi saya tidak pernah ya berusaha untuk menjatuhkan ya orang yang menghina saya. Saya cuma berkata dalam hati, waktu saya sering sekali ditolak dulu waktu saya SMA gitu, awas lu nyesel nolak gua. Dan itu saya kelola. Saya pernah dihina oleh seseorang karena bapaknya kaya sekali. Saya kadang-kadang dalam hati itu lucu, kasih gua waktu 15 tahun, saya akan lewatin bapakmu. Konyol sih, tapi gitu kejadian gitu. Kadang-kadang apa yang menjadi mimpi kita, apa yang kita ucapkan dalam hati itu menjadi sebuah doa yang diterima oleh Allah gitu ya. Apalagi yang mengatakan mestakung, semesta mendukung. Jadi kalau Anda ingin achieve sesuatu, Anda harus sampaikan. Jadi jangan pernah kalau Anda kalah, kalau Anda dihina, kalau Anda dikalahkan, kalau Anda ditolak dan Anda resapin itu sampai baper bertahun-tahun, bagaimana gue bisa membalas sakit hati saya dan melakukan hal negatif. No ya, jangan juga tuh yang seperti kata anak Jakarta ya, cinta ditolak dukun bertindak, jangan gitu ya. Jadi kalau Anda dihina, ditolak dalam hal apapun, dalam percintaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam perjuangan untuk merebut posisi ya, misalnya pilkada atau apa, syukurin kekalahan itu, kegagalan itu. Jangan-jangan seperti yang saya katakan lah, 3 kali saya kalah pilkada, pada saat saya dipecat yang sangat menggempar itu, saya bilang, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya, dan saya membuktikan itu. Setelah saya dipecat, wah, saya mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Setelah saya kalah pilkada, saya syukurin gitu. Ya, jangan-jangan saya memang tidak cocok jadi kepala daerah. Apakah saya baper? Tidak. Jangan pernah sekali-sekali Anda baper gara-gara Anda gagal. Rugi. Ya, Anda dipecat, Anda baper. Itu Anda marah-marah, itu yang mecat Anda ketawa. Jangan biarkan dia ketawa. Mari kita membuat orang yang memecat kita, orang yang membuat kita gagal itu menyesal. Aduh, gue nyesel memecat dia. Itu yang harus kita lakukan. Ya, seperti misalnya di MU kita mengusir Lukaku. Ternyata Lukakunya di Inter bagus banget mainnya gitu. Kita meminjamkan Jesse Lingard ke West Ham United. Sekarang ternyata Jesse Lingardnya keren banget mainnya. Ya. Bayangkan Jesse Lingard ya, kemarin 4 game 4 gol, dia menghasilkan 2 assist, sehingga Ole-nya berpikir, saya nggak mau jual. West Ham sekarang mempermainkan, dia bilang enggak, saya akan tarik balik. Itu juga terjadi kepada seorang back yang keren banget, back kanan yang keren banget dari MU, namanya Diogo Dalot ya, yang tidak dipakai oleh Ole, sekarang dipinjamkan AC Milan. Di AC Milan dia mainnya gila. Karena itulah yang disebut dengan sweet revenge ya. Buatlah balas dendam, tapi balas dendam yang manis, balas dendam yang positif, yang sehingga membuat orang yang mecat kita, yang menyanyikan kita menyesal.
Ya, saya dulu kalau di seminar suka bicara di balik pria sukses ada mantan-mantan yang menyesal. Karena dulu waktu kecil saya banyak sekali ditolak ya. Jadi jadikan itu jadi hiburan, jadikan itu sugesti. Sekali lagi saya hanya ingin menginspirasi dalam monolog kali ini. Ya mari kita mengelola ya rasa marah karena dipecat, rasa marah karena dihina, rasa marah karena kita disingkirkan, rasa marah karena kita kalah menjadi sebuah energi positif yang berlebih. Itu yang saya lakukan dan saya buktikan berkali-kali. Itu yang membuat hidup saya terus ya melakukan peningkatan, mencapai peningkatan. Saya kalau ditanya, Mas Helmi kapan puncak kebahagiaan seorang ilmiah? I can say it now. Setelah saya dipecat. Ya, jangan pernah begitu dipecat Anda jatuh. Ya Allah. Yang mecat Anda ketawa. Ya, mari kita buat yang mecat kita, yang membuat kita kalah menyesal. Ya, itu yang disebut dengan sweet revenge. Mari kita melakukan dendam yang sangat positif. Ya, semoga ini menginspirasi. Saya tahu semua orang pernah gagal, semua orang pernah kalah, semua orang pernah dipecat, semua orang pernah ditolak. Mari kita kelola rasa sakit, ditolak, dipecat, ya, dihina itu menjadi sebuah energi positif. Ya, kalau Anda baper, dipecat, muka Anda mengeras, rezeki pun tidak mau datang. Itu yang saya bilang. Saya begitu dipecat mungkin wah saya marah, muka saya kalau orang datang saya mengeluh-ngeluh. Jangan-jangan orang itu mau datangin ke saya itu mau menawarkan sebuah pekerjaan, sebuah job, sebuah posisi. Janganlah dia lagi marah dan dia pergi. Ya, job Anda hilang. Ya, itu aja. Ya, semoga sharing dari saya bermanfaat. Mari kita menjadi pribadi yang positif. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Ya, mari kita kelola kegagalan kita dengan suatu energi positif. Bye-bye.